Nah, ada beberapa fakta yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini saya sampaikan sore ini dua fakta dulu ya, bahwa sebetulnya ya fakta yang pertama adalah tidak semua orang yang banyak berbicara itu akan pandai menjual akan menjual lebih banyak daripada yang berbicara sedikit. Ya, karena kadang-kadang kita banyak bicara tetapi justru akan mengurangi keinginan orang untuk membeli. Ya tergantung sih yang dibicarakan apa. Oke, sekali lagi bagaimana caranya kita bisa sukses menjual? Satu, sebetulnya Anda tidak perlu banyak berbicara. Kenapa? Karena banyak berbicara itu bukan faktor yang paling menentukan kita akan sukses menjual. Nah, yang menentukan itu apa sebetulnya? Yang menentukan adalah seberapa mahir Anda memahami konsumen Anda. Itu bukan berbicara ya, tidak hanya berbicara, karena bicara itu hanya salah satu dari wujud bahwa kita memahami konsumen kita, gitu ya, hanya salah satu dari wujud. Nah, selain bicara ada juga ya, gini, ini kita punya produk dan tidak hanya bicara, jualnya sih bicara, Pak mau ini misalnya ya, ini mau beli ini misalnya ya, itu hanya salah satu wujud bicara. Tetapi yang paling penting bukan bicaranya ya, bahwa sebelum bicara itu ada brosur nggak? Brosurnya itu paham sama konsumennya nggak? Terus tempat bisnis Anda itu memahami konsumen nggak? Ya kalau tempat bisnisnya memahami konsumen, Anda nggak banyak bicara pun orang membeli. Satu contoh, saya pernah mampir sama istri ya ke outletnya Doa di Tas Rajut itu ya di Jogja. Itu tempatnya agak masuk. Tetapi menurut saya dia menjual barang-barang yang berkualitas dan target marketnya adalah ibu-ibu. Ya, target marketnya adalah ibu-ibu. Nah, ini adalah studi case yang cukup bagus ya buat Bapak Ibu sekalian. Bagusnya gimana? Bagusnya gini, bahwa Doa ini dia sangat memahami konsumennya. Ketika saya masuk ke situ, tempatnya lumayan luas, parkirnya luas, kemudian dia tahu sekali bahwa orang-orang yang datang ke situ datang dari jauh, dia tidak mau kesulitan cari tempat parkir, maka dia sediakan tempat parkir yang cukup luas. Itu yang pertama. Dan tempat parkir yang luas itu juga membuat ibu-ibu rombongan misalnya ya, sosialita rombongan pakai bis kecil, pakai minibus datang ke situ, dan tidak jarang bis-bis datang ke situ. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua, karena ini ibu-ibu, kita tahu kan ibu-ibu itu kan suka ngemil, ya. Ibu-ibu tuh suka ngemil dan ibu-ibu tuh suka kalau ada camilan ya gratis lagi ya. Waduh, ya, camilan gratis itu adalah satu ide yang menurut saya hebat. Ya, jadi ada satu ruangan khusus, di situ ada banyak macam-macam camilan lucu-lucu ya dan minuman, dan itu gratis. Disajikan untuk para ibu-ibu. Ya, Anda tahu tasnya itu mahal, ya tasnya mahal, camilannya gratis. Nah, ketika dia masuk, ibu-ibu pada masuk ya, ada kursi di situ, jadi bapak-bapak nunggu juga nggak sebel ya. Maka bener banget gitu. Orang-orang yang datang ke situ ngeluarin uang gede juga nggak ada masalah gitu, karena dia paham sekali sama konsumennya. Ya, jadi sekali lagi, kalau Anda ingin berbisnis, Anda harus pahami konsumen Anda. Tidak harus semuanya dilayani seperti itu, karena yang dijual tas yang mahal, artinya dia harus paham bahwa kalau tas mahal berarti yang akan beli adalah orang yang punya duit, ya, orang-orang yang punya duit. Kalau orang-orang yang punya duit sensitif sekali. Ya sensitif sekali, nggak ada ruang tunggu, nggak bisa duduk dengan nyaman, dia pulang gitu ya, dan nggak mau balik lagi ke situ. Nah maka dia paham sekali, dia membuat orang itu berbetah-betah berlama-lama di outletnya gitu ya. Maka dikasih camilan biar nanti ibu-ibu sambil nyemil terus keliling lagi lihat tas ya. Semakin lama ada di situ semakin banyak yang dibeli. Maksudnya itu. Nah, ini karena barangnya kelas atas. Nah, bagaimana jika kita barangnya kelas bawah? Kelas bawah banyak sekali teman-teman yang over service. Over service itu gini, margin Anda kecil, margin Anda tipis, keuntungan Anda kecil, tapi Anda layani sepenuh hati, ya. Bukan nggak boleh melayani sepenuh hati, tapi tergantung untungnya berapa. Ya, kalau keuntungannya kecil sekali, marginnya tipis, terus retur Anda layani, semuanya Anda layani, ya nggak masuk gitu. Ya tentunya Anda harus menyesuaikan. Artinya Anda pahami konsumen Anda ini siapa. Kalau konsumen Anda adalah penjual, dia nggak butuh pelayanan. Yang dia butuhkan adalah konsumen Anda penjual ya, yang dia butuhkan adalah harga murah. Kalau Anda sajikan harga murah, maka Anda kurangi pelayanannya. Jangan ribet-ribet lah. Yang penting ini barang murah ya, yuk datang ke sini ambil pulang gitu. Itu penjual. Tergantung siapa yang Anda layani. Nah, jadi pada sore hari ini saya ingin menyampaikan pada Anda, kenali dulu konsumen Anda.
sukses menjual bukan berarti Anda harus pintar berbicara. Ya, siapapun Anda, jika ingin belajar jualan, Anda tidak harus pintar berbicara, tetapi Anda harus pintar memahami siapa konsumen Anda. Gitu ya. Kalau sekali lagi tadi, kalau konsumen ini adalah end user, dia adalah orang yang punya duit, it means Anda nggak boleh sembarangan melayani mereka. Gitu ya. Harus dikasih servis yang oke, tapi harganya nggak boleh murah. Paham ya? Servisnya oke, harganya nggak boleh murah dan sesuai sama kemauan mereka. Kalau ini adalah untuk penjual tuh paling hitung-hitungan ya. Paling hitung-hitungan. Nah, jadi Anda juga harus hitung-hitungan sama dia. Oke, Anda harus sajikan yang paling murah, paling efisien. Terus kemudian pengiriman juga, misalnya harus ngirim, Anda harus tunjukkan pengiriman yang paling murah, yang efisien. Kalau bisa dibikin simple gitu ya. Nah, ini perlu diketahui. Sekali lagi, poin penting pada sore hari ini cuma sedikit ya. Poin pentingnya adalah Anda tidak perlu pintar bicara, tetapi Anda harus pintar memahami siapa konsumen Anda. Ya, itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua ya. Nah, sebelum saya sampaikan poin kedua ini penting banget, banyak orang salah tentang ini. Poin kedua ini adalah poin yang saya terapkan bertahun-tahun dan alhamdulillah selalu berhasil. Menurut saya jarang sekali orang gagal dalam menerapkan poin yang kedua ini. Ya, jual jasa gimana Mas Bro? Ya, silakan nanti kita terapkan dua poin ini ya. Poin yang pertama tadi Anda pahami konsumen Anda, tidak perlu pintar berbicara, tetapi Anda paham. Ya, paham itu tidak harus berbicara. Dari sikap bisa, dari brosur Anda bisa, dari pelayanan Anda bisa, dari tempat parkirnya bisa, dari apapun bisa. Yang penting Anda paham konsumen Anda itu pengennya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua ini adalah poin penting bahwa tidak satupun orang di dunia yang ingin membeli produk. Oke, ini statement saya. Ya, sebagai pengusaha, saya sampaikan pada Anda bahwa tidak ada satupun orang yang ingin membeli produk. Jadi kalau Anda promosikan produk Anda, produk ini luar biasa, hebat dan lain sebagainya, ya, nggak ada gunanya, itu useless. Sekarang saya sampaikan statement kedua saya ini mungkin mengejutkan ya, mungkin kok bisa Mas, kok orang nggak mau beli produk ya. Padahal saya tawarkan produk saya. Misalnya ini saya punya produk saya adalah penghemat BBM, penghemat bahan bakar. Saya yakin sekali 100% tidak ada satu orang pun yang ingin membeli ini. Gitu. Saya tahu persis kenapa. Nggak ada orang yang ingin membeli cairan di dalam botol yang bernama penghemat BBM Klinos. Nggak ada. Gitu ya. Loh, terus apa yang mau dibeli orang? Yang mau dibeli orang adalah bensinnya jadi hemat. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada satupun orang yang ingin membeli cairan di dalam botol yang bernama Klinos penghemat BBM. Nggak ada satupun. Tetapi apa yang diharapkan orang membeli ini adalah ketika dipakai bensinnya jadi irit, mesinnya jadi bersih, perawatannya jadi bagus, ya, olinya jadi awet. Itu yang diinginkan orang. So itu yang saya sajikan Bapak Ibu. Itu yang saya promosikan. Ya, jadi banyak sekali orang keliru dalam mempromosikan. Namanya digedein. Ya, misalnya saya promosi Klinos, gede gitu. Untuk apa gitu? Ya, enggak penting. Bagi konsumen itu enggak penting. Enggak penting itu Klinos kayak apa, Klinos kayak apa, Air Klinos kayak apa terserah. Ya, whatever. Yang orang peduli adalah kalau saya beli itu harganya berapa? Kalau saya beli itu harganya berapa, saya pakai, kemudian saya bisa bensin saya bisa irit gitu. Seperti yang Anda tawarkan kan gitu. Jadi yang kita tawarkan adalah ini ya, bukan produknya, tetapi apa yang terjadi setelah orang menggunakan produk ini. Itu yang kita promosikan. Jadi saya seringkali melihat penawaran-penawaran itu sampai nggak bisa kebaca ya. Brosur terlalu banyak isinya, brosur yang terlalu banyak isinya, tulisannya kebanyakan aja, membacanya aja kita perlu proses gitu ya. Anda tahu kalau brosur itu tulisannya banyak, itu orang perlu konsentrasi loh bacanya gitu. Ya, menyulitkan orang. Ya, kenapa enggak brosur itu langsung dimanfaatnya itu digedein tulisannya sehingga mudah sekali dibaca. Oh, manfaatnya ini gitu ya. Ini manfaatnya. Jadi orang selalu membeli sesuatu ya, enggak berpikir saya ingin beli produk itu, tetapi kalau saya pakai produk itu, apa untungnya untuk saya? Semua orang begitu. Satu contoh gini lah. Anda mau beli baju.
Anda mau beli baju, tentu orang beli baju itu tujuannya masing-masing, macam-macam, gitu ya. Nggak ada lah orang itu beli baju cuman untuk yang penting saya pakai baju gitu, ya. Yang penting saya pakai baju. Kalau yang penting saya pakai baju, baju yang lama juga banyak. Ya, paham maksud saya ini. Orang membeli baju, dia pasti berpikir, kalau saya pakai baju itu, ya, kira-kira apa komentar suami saya ya, gitu ya, kalau ibu begitu ya. Kira-kira gimana ya cara orang lihat saya, gitu. Kenapa orang beli baju selalu ada cerminnya? Karena begitu dipakai, dia akan bercermin, dia akan lihat, kalau saya pakai ini ke pesta, gimana ya, gitu ya. Itu yang dijual Bapak Ibu, bukan bajunya. Ya, jadi seorang penjual yang baik, dia akan tahu bahwa orang itu tidak membeli baju, mau warnanya hijau, mau warnanya biru, warnanya apapun, orang tidak membeli itu, tetapi dia membeli ketika dipakai. Apa kata orang? Ya, apa kata orang? Bagaimana cara orang melihat saya? Coba mau baju bagus seperti apapun, tapi begitu dipakai, terus orang di sekitar tuh ngelihatnya gini. Satu orang, dua orang, semuanya ngeliatnya gini. Kira-kira besok Anda pakai lagi nggak baju itu? Anda komplain nggak sama penjualnya? Ini baju kenapa sih gitu? Ya, karena orang pakai baju, ya orang beli baju, harganya berapapun, warnanya apapun, modelnya apapun, itu ingin melihat orang, gitu ya, ingin melihat respon yang, Jadi sebetulnya orang membayar baju itu membeli respon orang, bukan membeli baju. So, jika Anda desainer baju, jika Anda menjual baju, pastikan Anda tahu tentang hal itu. Ya, kalau Anda misalnya apa namanya, ya misalnya punya toko baju misalnya ya, terus orang baru nyoba baju, terus ada Anda di situ ya, ketika keluar, terus, nah ini penting sekali, Anda nggak perlu ngomong, tapi terus respon Anda gini, itu beli pasti orangnya, ya. Jadi Anda kalau jualan baju ya, orangnya begitu keluar dari kamar pas misalnya, dicoba dulu Bu, ya coba, dicoba. Begitu dicoba, terus Anda tuh keluar gini, wah, gini. Ini nggak perlu pintar ngomong, ya paham saya, paham Anda ya. Ini nggak perlu pintar ngomong, jadi Anda, gitu. Nah, orang pertama yang merespon wah itu adalah Anda, ya. Dan sedangkan Anda penjualnya, Anda nggak perlu pintar ngomong, maka orang itu langsung beli. Ya, coba kalau nggak percaya. Jadi Anda harus memahami, konsumen Anda itu tidak pengen membeli produk, tapi dia pengen membeli sesuatu yang dialaminya setelah dia membeli produk Anda. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi poin penting pada sore hari ini adalah dua hal. Yang pertama, Anda tidak perlu pintar berbicara, tetapi Anda harus paham konsumen Anda siapa. Jika konsumen Anda itu penjual, ya, Anda price harganya efisien semuanya, ya, potong sana, potong sini, kos sana, potong kos sini, potong biaya sini, dipotong, sehingga Anda bisa menyajikan harga yang paling murah. Karena dia penjual, dia ingin keuntungan. Jadi Anda harus paham, kalau dia ingin keuntungan, Anda kasih keuntungan. Ya, bukan pelayanan. Oke, karena pelayanan akan mengurangi keuntungan. Ya, Anda servis semaksimal mungkin sehingga akan mengurangi keuntungan. Ya, jangan lakukan itu. Tetapi, pelayanan Anda biasa-biasa saja, ya, standar-standar saja. Kemudian Anda kasih keuntungan yang bagus untuk dia, yaitu potongan-potongan harga yang besar, misalnya, ya, atau misalnya bonus-bonus. Misalnya ada prestasi penjualan sekian, Anda kasih bonus apa dan seterusnya. Tentunya pelayanannya harus standar saja. Anda harus efisienkan bagian misalnya karyawan Anda, di efisiensi semuanya, kanan kiri efisiensi, sehingga Anda bisa menyajikan keuntungan yang bagus. Tetapi jika market Anda adalah end user seperti tadi ibu-ibu, Anda kasih apapun ya untuk itu ya, cemilan gratis lah, kalau perlu bakso sak gerobaknya dibawa ke situ. Itu traktir tukang bakso di situ ya, tukang bakso sak gerobaknya dibeli semua. Pokoknya seharian di sini Mas, pelanggan saya masuk, ya, tawarin bakso gratis ya sampai habis. Wah, itu ya, kalau Anda seperti itu luar biasa gitu. Tapi kan barang yang Anda jual harganya mahal. Ya, itu ya. Kesimpulannya adalah dua tadi. Yang pertama, Anda jika pengen pinter jualan, jika ingin sukses jualan, Anda jangan terlalu fokus pada berlatih ngomong. Aku nggak bisa ngomong, berarti aku harus pinter ngomong. Keliru. Bukan pinter ngomong, tapi Anda harus pinter memahami konsumen Anda. Dan itu lebih mudah daripada berbicara banyak.
Oke, seperti tadi ya. Nah, terus yang kedua, ingat bahwa orang tidak mau bahwa orang itu tidak mau membeli produk Anda, tetapi dia mau membeli efek yang dihasilkan atau manfaat atau respon orang lain atau apapun yang terjadi setelah dia menggunakan produk Anda, itu yang dibeli. So yang kita promosikan bukan produknya, tetapi apa yang terjadi setelah dia pakai produk Anda, itu yang kita promosikan. Terima kasih sudah hadir semuanya. Saya ucapkan selamat berbisnis dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi klik bagikan jika materi ini Anda rasakan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.